Permisi, Bu. Ya Ibu, baik Ibu, sebelumnya saya tutup pintu dan tirai terlebih dahulu Ibu untuk menjaga privasi Ibu dan adiknya. Iya, Bu. Baik Ibu, saya sudah menutup pintu dan tirai Ibu ya untuk menjaga privasi Ibu. Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Silvi. Baik Ibu Silvi, sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Bidan Rika. Kebetulan saya bertugas pagi Ibu di PMB ini. Maaf Ibu Silvi, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu, kan Ya. anak saya usianya 3 tahun. Ya. Jadi saya tuh pengen tahu, Bu, jadi untuk makanannya itu apakah sama dengan yang dikonsumsi oleh saya atau berbeda begitu, Bu? Baik Ibu, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan Ibu ya, atau memberikan KIE kepada Ibu tentang nutrisi pada balita 2-5 tahun Ibu ya. Jadi ini sangat berguna Ibu untuk pola makan atau gizi-gizi pada bayi Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, nanti tindakan ini kurang lebih 5-10 menit Ibu ya. Bapak Ibu sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada Ibu ya. Baik, berarti bisa kita mulai Ibu ya. Iya, Bu, bisa. Baik Ibu, di sini saya sudah menyiapkan alatnya Ibu ya. Ini adalah leaflet Ibu sebagai medianya ini Bu. Maaf Ibu, kalau boleh tahu, apakah Ibu tuh sudah mengetahui tentang apa itu gizi atau nutrisi? Kalau setahu saya itu gizi itu ya, Bu ya. Agar anaknya nanti bisa tumbuh sehat gitu ya, Bu, kalau gizinya baik gitu ya, Bu. Bagus Ibu, benar Ibu ya. Jadi gizi ini adalah makanan atau zat-zat yang diperlukan oleh tubuh yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak Ibu untuk proses tumbuh serta menghasilkan energi Ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari nutrisi. Jadi manfaat dari nutrisi ini yang pertama adalah menunjang pertumbuhan Ibu. Makanya nutrisi ini sangat penting bagi bayi karena bisa menunjang proses pertumbuhannya. Kemudian mencegah kekurangan nutrisi Ibu ya, supaya nutrisinya itu selalu stabil. Yang ketiga, menjaga tubuh tetap sehat Ibu. Jadi supaya bayinya tidak dalam keadaan yang lemah Ibu ya, selalu sehat. Dan yang keempat adalah meningkatkan konsentrasi. Baik Ibu, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Ya, saya lanjut Ibu ya. Ya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gizi-gizi yang harus ada pada makanan balita Ibu. Yang pertama adalah karbohidrat. Contohnya itu seperti nasi, gandum, ubi, jagung Ibu ya. Makanan-makanan yang berkarbohidrat, tinggi karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein. Seperti telur, susu, tahu, tempe, brokoli, dan kacang-kacangan Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah mineral seperti kacang-kacangan, kubis, telur, dan hewan laut. Yang keempat adalah vitamin Ibu. Jadi pada vitamin ini banyak Ibu, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E Ibu ya. Vitamin A seperti wortel, hati, keju Ibu ya. Kemudian vitamin D telur, susu, jamur. Vitamin E seperti buah-buahan Ibu, alpukat, ada keju, ada susu juga Ibu ya. Kemudian vitamin vitamin K Ibu ya, ada sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Baik Ibu, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada Ibu ya, saya lanjut lagi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi balita pada umur 2-5 tahun Ibu. Jadi kebutuhan gizi pada balita usia 2-5 tahun itu ada energi Ibu sebanyak 1600 kilokalori. Kemudian ada proteinnya sebanyak 35 gram Ibu ya. Kemudian karbohidratnya 220 gram dan lemaknya 62 gram Ibu ya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan frekuensi dan jumlah makannya. Jadi pada anak usia 2-5 tahun ini, anak Ibu tadi 3 tahun ya? Iya. Frekuensi makannya itu hampir sama Ibu dengan makanan orang dewasa, 3-4 kali dalam sehari, dan juga diberikan makanan selingan Ibu ya. Jumlah makanan sekitar 300 gram selama sehari atau setara dengan 1 centong setiap kali makan Ibu ya. Jadi Ibu itu
walaupun anaknya sama dengan makanan ibu sehari-hari, tapi selalu dilihat ibu ya, cara makanannya itu kan dari teksturnya ya lunak, kemudian dari ke makanan yang keras ibu ya, jadi ibu harus melihat atau memantau cara makannya ibu ya. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan ibu? Belum ada ibu. Belum ada. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kepekatan makanan pada balita usia 2-5 tahun ibu ya, khususnya pada anak ibu tadi usia 3 tahun. Jadi balita usia 2-5 tahun ini sudah boleh mengonsumsi makanan keluarga seperti anggota keluarga lainnya ibu ya. Yang lain itu ibu perlu memperkenalkan tekstur makanan dengan tepat di usia sebelumnya. Jika sebelumnya ia hanya bisa makan dengan makanan halus, ya kan ibu? Iya. Jadi sekarang dia tuh bisa makan makanan dengan yang kasar seperti nasi bu ya. Misalnya dulunya bayinya hanya bisa makan bubur, sekarang udah bisa makan nasi gitu ibu ya. Iya, Bu. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang variasi makanannya ibu. Jadi variasi makanannya tadi seperti ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin ibu ya. Jadi makanan 4 sehat 5 sempurna ibu ya. Kenapa begitu? Supaya pertumbuhan dan perkembangan anak itu selalu normal ibu ya, dari cepat ibu pertumbuhan dan perkembangannya. Baik ibu, sampai sini apakah ditanyakan? Belum ada ibu. Ya, jelas ibu? Jelas. Ya, baik. Kemudian saya lanjut ibu ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk pengolahan makanan dan kebersihannya. Jadi untuk balita ini pengolahannya itu ibu itu harus pastikan sudah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum mengolah makanan untuk bayi untuk balita ibu ya. Kemudian pastikan peralatan masak dan makan untuk mengelola serta menyajikan makanan si kecil itu dalam keadaan bersih bu ya. Jangan lupa cuci tangan, tempat makanannya itu dalam keadaan bersih bu ya. Kemudian makanan atau wadah untuk makan si kecil itu ditaruh di tempat yang bersih bu ya. Jangan sembarang naruh ibu ya, soalan ini tuh berpengaruh ibu terhadap makanannya nanti. Misalnya ibu taruh di tempat berdebu, terus pas ibu ambil langsung taruh makanan gak dibersihkan, itu akan membuat anaknya penyakit ibu ya, misalnya diare gitu ibu ya. Kemudian cuci kembali tangan ibu maupun bayi sebelum makan, tak terkecuali dari toilet atau membersihkan kotoran si kecil ibu ya. Yang intinya itu selalu mencuci tangan ibu ya, sebelum melakukan apa-apa atau sebelum memberi makan bayi itu harus cuci tangan. Kemudian simpanlah makanan yang diberikan kepada bayi di wadah serta tempat yang bersih dan aman ibu ya. Baik ibu, sampai sini apakah ditanyakan? Tidak ada ibu. Baik ibu, apakah ibu sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau begitu saya tanya ibu ya. Ya. Baik. Baik ibu, tadi variasi makanan buat si kecil itu gimana ibu? Variasinya itu harus ada karbohidrat, Ya, kemudian protein, kemudian ada lemaknya, seperti Ya. itu ya bu ya. baik ibu, betul ibu ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi untuk makanannya atau gizinya selalu dijaga ibu ya. Sampai sini apakah ada ditanyakan ibu? Tidak ada ibu. Baik. Baik ibu, penjelasannya sudah selesai ibu ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk ibu dan bayi ibu. Baik ibu, nanti karena udah tidak ada yang ditanyakan ibu ya, dan ibu sudah mengerti, nanti ibu bisa melakukan kunjungan ulang ibu ya jika ibu mengalami atau ingin konsultasi atau ada masalah ibu ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ibu ya atas kerjanya, dan terima kasih sekali karena ibu sangat kreatif sekali dalam menjawab atau memperhatikan saya tadi bu ya. Baik ibu, sudah selesai. Baik ibu, terima kasih ya bu ya atas Ya. penjelasannya. Sekarang saya sudah mengerti tentang nutrisi untuk bayi saya ya bu ya. Ya ibu. Baik, terima kasih ya bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya bu Ya ya. ibu, mari bu, saya antar.